Anthony Gordon sudah sepakat dengan Bayern Munchen. Anthony Gordon kini berada di jalur menuju Bayern Munchen setelah kabar terbaru menyebutkan kesepakatan personal telah tercapai. Laporan dari Talksport menyebutkan Bayern Munchen telah membuat kemajuan signifikan dalam negosiasi tersebut. Namun kesepakatan transfer ini masih belum selesai karena tuntutan harga tinggi dari Newcastle United. Newcastle dilaporkan mematok harga sekitar 75 juta pound sterling. Dan Bayern Munchen berharap bisa menurunkan angka tersebut di kisaran 55 juta pound sterling. Premier League tolak usulan sepak pojok di Jack Oliver. Premier League akan tolak usulan sepak pojok di Jack Oliver. Wacana sepak pojok di Jack Oliver akan diterapkan di ajang Piala Dunia 2026. Itu setelah FIFA memberikan lampu hijau atas usulan dari Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional. PCMOL, badan resmi yang bertanggung jawab mengelola dan menunjuk wasit untuk pertandingan sepak bola profesional di Inggris, termasuk Liga Inggris, EFL, dan juga FA, tegas menolak akan hal tersebut, sebab dinilai hal tersebut bakal lebih banyak membuang waktu di atas lapangan. Michael Carrick diambang jadi manajer permanen Manchester United. Michael Carrick dikabarkan semakin dekat untuk bisa menjadi manajer permanen dari Manchester United. Performa impresifnya sejak mengambil alih tim membuat manajemen mempertimbangkan keputusan tersebut. Michael Carrick mencatatkan hasil positif sejak mengambil alih tim di tanggal 13 Januari. Ia memenangkan 10 dari 15 pertandingan di seluruh kompetisi. Selain itu, tim hanya mengalami 2 kekalahan dalam periode tersebut. Catatan ini menunjukkan konsistensi yang cukup tinggi. Menurut laporan dari The Athletic, CEO Omar Birada dan juga Direktur Sepak Bola Jason Wilnock akan memberikan rekomendasi resmi. Mereka akan mengusulkan Carrick kepada pemilik bersama, yakni Sir Jim Ratcliffe. Liverpool bisa tampil pincang dengan 11 pemain terancam absen. Laga panas akan tersaji saat Aston Villa menjamu Liverpool pada pekan ke-37. Duel tersebut akan digelar di Villa Park di Sabtu dini hari. Namun jelang pertandingan tersebut, Liverpool justru dibayangi persoalan serius terkait kondisi dari skuad mereka. Karena slot masih menunggu perkembangan sejumlah pemain yang belum dipastikan fit untuk bisa tampil. Situasi tersebut membuat Liverpool terancam kehilangan hingga 11 pemain sekaligus saat bertandang ke markas Aston Villa. Jika benar terjadi kondisi itu, tentu bisa mempengaruhi peluang Liverpool dalam perebutan tiket kompetisi Eropa di musim depan. Legenda Liverpool jagokan PSG kalahkan Arsenal di final Liga Champions. Legenda Liverpool yakni Jamie Carragher memprediksi Arsenal bakal gagal meraih trofi Liga Champions musim ini. Menurutnya, PSG memiliki kualitas yang lebih baik untuk keluar sebagai juara pada partai final yang akan berlangsung di Budapest tersebut. Meski demikian, Carragher menegaskan bahwa Arsenal tetap memiliki peluang untuk bisa membuat kejutan pada laga final nanti. Menurutnya, pertandingan final memiliki atmosfer dan juga tekanan yang berbeda, sehingga segala kemungkinannya bisa saja terjadi. PSG juara Ligue 1 Prancis untuk kelima kalinya secara beruntun. PSG kembali menunjukkan superioritasnya di kompetisi domestik, usai memastikan diri menjadi juara Ligue 1 Prancis di musim ini. Kepastian tersebut diraih setelah Les Parisiens mengalahkan pesaing terdekat mereka yakni RC Lens dengan skor 2-0. Tambahan 3 poin membuat PSG kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 9 angka dan hanya menyisakan 1 laga musim ini. Situasi itu membuat RC Lens tak lagi memiliki peluang untuk bisa mengejar dan harus rela finish di urutan yang kedua. Selesai masa pinjam, Endrick akan pulang ke Real Madrid. Endrick dipastikan akan kembali ke Real Madrid setelah menyelesaikan masa peminjamannya bersama Lyon. Penyerang muda asal Brasil itu disebut sudah siap mengucapkan perpisahan dengan rekan satu timnya. Menurut laporan dari Globo Esporte, Endrick akan memainkan laga terakhirnya bersama Lyon di akhir pekan ini. Setelahnya ia dijadwalkan kembali ke Real Madrid bersama keluarganya. Meski sempat menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan, keputusan akhir tetap berada di tangan Real Madrid. Klub tidak bisa menyertakan opsi pembelian dalam kesepakatan peminjaman tersebut. Bernardo Silva hubungi Ronaldo demi rencana pindah ke Juventus. Isu kepindahan Bernardo Silva ke Juventus semakin panas. Gelandang berbakat Manchester City itu dikabarkan sedang mengumpulkan informasi tentang kehidupan di kota Turin. Dalam upayanya, Bernardo Silva menghubungi Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, dan juga Danilo yang pernah berseragam bianconeri. Bernardo Silva diharapkan angkat kaki dari Manchester City setelah kontraknya musim ini berakhir.
Juventus dikabarkan sangat tertarik untuk bisa memboyongnya sebagai bagian dari rencana besar mereka untuk memperkuat skuad asuhan dari Luciano Spalletti dalam musim depan. Florentino Perez tolak mundur dari jabatannya. Presiden Real Madrid Florentino Perez membantah kabar dirinya sakit keras dan akan mundur dari posisinya. Ia dikabarkan akan tetap bertahan, bahkan optimis menang jika pemilihan umum kembali digelar. Perez sudah memimpin Real Madrid sejak tahun 2009 yang menjadi periode keduanya setelah tahun 2000 hingga tahun 2006. Ia menjadi calon tunggal dalam 4 pemilihan presiden terakhir, di mana yang terbaru di tahun 2025. Maaf, saya harus memberitahu kalian bahwa saya tak akan mundur, ujar dari Florentino Perez. Romelu Lukaku lagi-lagi tinggalkan Napoli. Pemain Napoli Romelu Lukaku lagi-lagi meninggalkan Naples demi bisa melakukan rehabilitasi di Belgia. Ini jadi penanda bahwa sang pemain diyakini tak punya masa depan di Napoli. Lukaku kembali ke Napoli pada awal pekan yang lalu, tetapi menurut laporan dari Football Italia, pada hari Rabu kemarin konfirmasi bahwa ia lagi-lagi kembali ke Belgia untuk berlatih di pusat pelatihan tim nasional menjelang Piala Dunia. Padahal musim Napoli belum berakhir dengan mereka masih mempertaruhkan posisi di 4 besar. Lukaku sendiri diperkirakan tidak akan kembali sebelum musim berakhir. Ini menunjukkan bahwa Napoli kini secara aktif mengupayakan penjualan dirinya. Usai segel gelar, Blaugrana langsung tumbang. Alaves sukses meraih 3 poin penting dalam upaya mereka menjauh dari ancaman zona degradasi setelah mengalahkan juara La Liga Spanyol musim ini yakni Barcelona dengan skor tipis 1-0 di Estadio de Mendizorroza. Hasil ini menjadi kemenangan penting bagi Alaves untuk menjaga harapan mereka bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol. Sementara Barcelona harus menerima kekalahan sesaat setelah memastikan gelar juara La Liga musim ini. Tersingkir dari Liga Champions, pemain Madrid gagal dapatkan bonus. Langkah Real Madrid di Liga Champions musim ini cuma sampai babak perempat final. Gagal melangkah jauh, para pemain Real Madrid pun melewatkan bonus besar. AS melaporkan bahwa Presiden Madrid yakni Florentino Perez dan juga lingkaran terdekatnya menyiapkan bonus mencapai 500.000 euro atau sekitar 10 miliar rupiah untuk setiap pemain jika mereka bisa lolos ke semifinal di ajang Liga Champions. Siap-siap tinggalkan Allegri, AC Milan bidik Italiano dan juga Farioli. Max Allegri tidak hanya terancam dipecat, posisinya juga mulai dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Italia. Situasi ini membuat AC Milan siap mencari penggantinya. Menurut laporan dari Corriere della Sera, 2 nama menonjol telah muncul sebagai kandidat kuat pengganti. Mereka adalah Vincenzo Italiano dan juga Francesco Farioli. Situasi Allegri semakin runyam. Hal ini bukan hanya karena performa AC Milan yang terus menurun. Panggilan dari timnas Italia juga bisa menjadi alasan sang pelatih memilih untuk hengkang. Borussia Dortmund resmi boyong Johnny Gadu dari RB Salzburg. Borussia Dortmund telah resmi mendatangkan bek tengah belia berusia 19 tahun yakni Johnny Gadu dari klub asal Austria yakni RB Salzburg di bursa transfer musim panas yang akan dikontrak oleh Dortmund selama 5 tahun hingga tahun 2031. Transfer Johnny sendiri ke Borussia Dortmund hanya terjadi 5 hari setelah bek senior yakni Niklas Süle memutuskan untuk pensiun. Lewandowski dimenanti Al Hilal digaji 1,8 triliun rupiah per tahun. Al Hilal ikut meramaikan perburuan dari Robert Lewandowski. Klub asal Arab Saudi itu menggaji tinggi agar Lewandowski mau bergabung. Menurut laporan dari jurnalis Polandia yakni Marsi, Lewandowski dikabarkan menerima tawaran dari Al Hilal tersebut ke depan. Gaji disebut-sebut menjadi alasan Lewandowski mau menerima hal tersebut karena dia dikontrak 90 juta euro per tahun atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Trent Alexander-Arnold berpeluang kembali ke Liga Inggris. Kabar mengejutkan datang dari Spanyol terkait masa depan dari Trent Alexander-Arnold. Bek kanan asal Inggris itu disebut memiliki peluang untuk kembali ke Liga Inggris setelah hanya beberapa bulan bergabung dengan Real Madrid. Melansir dari laporan Anfield Index, laporan terbaru mengabarkan bahwa Manchester City mulai memantau situasi dari sang pemain. Pep Guardiola dikabarkan tertarik dengan kualitas dan juga kreativitas dari sang pemain dan siap bergerak jika situasi di Madrid semakin tak menentu. Jika hubungan pemain dengan Madrid memburuk atau menit bermainnya terus berkurang, maka City disebut bisa mencoba membuka peluang transfer tersebut.
Federico Valverde bermasalah di Madrid, MU siap manfaatkan situasi. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk bisa mendatangkan Federico Valverde. Situasi dari gelandang Uruguay itu menjadi tidak menentu setelah konflik internal yang terjadi. Menurut laporan dari Mirror, Manchester United terus mengamati kondisi dari Valverde di Real Madrid. Mereka mempertimbangkan kemungkinan untuk bisa mengajukan tawaran dalam waktu yang dekat. Jika Madrid memutuskan menjual Valverde, harga transfernya berpotensi turun. Citra negatif akibat insiden terjadi bisa mempengaruhi nilai pasar dari sang pemain. Nerazzurri sukses kawinkan gelar Serie A dengan Coppa Italia. Inter Milan berhasil mengakhiri perjalanan domestik di musim ini dengan hasil sempurna setelah keluar sebagai juara Coppa Italia. Nerazzurri mengamankan trofi ke-10 mereka di kompetisi tersebut usai mengalahkan Lazio 2-0 di laga final. Gelar ini sekaligus melengkapi pencapaian Inter yang sebelumnya telah memastikan diri sebagai kampiun di Serie A. Klub asal kota mode tersebut sukses membukukan double winner di kompetisi domestik untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. The Citizen menang telak, persaingan gelar semakin terbuka. Man City berhasil mempertahankan peluang untuk bisa meraih trofi Liga Inggris musim ini usai mengalahkan Crystal Palace dengan skor akhir 3-0 lewat gol dari Antoine Semenyo, Omar Marmoush, dan juga Savinho. Walau melakukan rotasi demi menjaga kondisi pemain jelang final Piala FA, Manchester City tetap tampil solid di pertandingan tersebut. Tambahan 3 poin membuat City menempel Arsenal dengan kini selisih menjadi 2 poin.